Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 tentang kalimat tanya. Bersama saya, Pak Pram. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan untuk meminta respon atau tanggapan dari narasumber sesuai pertanyaan yang diajukan. Kalimat tanya berfungsi untuk mendapatkan jawaban berupa informasi, penjelasan, penegasan atau konfirmasi atau klarifikasi. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana dengan ciri-ciri pertanyaan yang benar? Ciri-cirinya antara lain memiliki tujuan yang jelas. Setiap pertanyaan hanya ditujukan untuk satu masalah. Kalimat pertanyaan singkat dan jelas, dan sebaiknya menggunakan pertanyaan yang mendorong orang yang ditanya atau narasumber untuk berpikir kritis agar kita dapat menggali lebih banyak informasi. Jawaban yang diharapkan tidak hanya kata iya atau tidak, dan bahasa dalam kalimat tanya dapat dipahami dengan baik oleh narasumber atau orang yang ditanya. Serta yang terakhir, kalimat tanya tidak menimbulkan penafsiran ganda. Macam-macam kalimat tanya. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam kalimat tanya, yaitu kalimat tanya biasa, kalimat tanya konfirmasi atau klarifikasi, kalimat tanya retoris, dan kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang diutarakan untuk mendapatkan informasi dari orang yang ditanya. Kalimat tanya biasa membutuhkan jawaban-jawaban yang detail, menggunakan kata tanya yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya tentang kata tanya. Contohnya, apa makanan kesukaan ayah? Siapa nama wali kelas 4D? Kapan kamu akan datang ke rumahku? Mengapa kamu tertawa? Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Berapa harga tiket masuk kebun binatang? Di mana kamu membeli novel itu? Ini adalah contoh kalimat tanya biasa yang membutuhkan jawaban-jawaban detail. Kalimat tanya yang kedua adalah kalimat tanya konfirmasi atau klarifikasi, yaitu kalimat tanya yang diutarakan untuk mendapatkan konfirmasi berupa jawaban ya atau tidak, sudah atau belum kepastian dari orang yang ditanya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Bisakah kalian bekerja sama dengan baik? Bukankah ia ketua kelas 4A? Benarkah Andri pindah ke luar kota? Kalimat tanya yang ketiga adalah kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon berupa jawaban, tetapi respon berupa sikap dari orang yang ditanya. Kalimat retoris biasanya juga digunakan untuk menyindir atau membuat lawan bicara berpikir. Contoh kalimat tanya retoris. Apakah kamu tega melihat adikmu bersedih? Ini ditujukan untuk melihat respon orang atau teman yang mengganggu adiknya. Kemudian, apa kamu lupa pada janjimu sendiri? Ini biasanya untuk melihat respon atau menyindir orang atau teman yang ingkar janji. Mudah ya? Nah, ini sekarang kita lihat kalimat tanya yang keempat, yaitu kalimat tanya tersamar. Jenis kalimat tanya ini tidak disampaikan langsung kepada seseorang dalam bentuk pertanyaan, melainkan tersirat dalam sebuah kalimat berupa kode atau syarat dalam sebuah kalimat pernyataan.
kalimat tanya tersamar dapat memancing respon lawan bicara memikirkan pertanyaan yang sama. Contohnya, sepertinya saya mengenali anak berbaju merah itu. Pertanyaan tersamar dari kalimat itu adalah, siapakah anak berbaju merah itu? Contoh yang kedua, sambil melirik Dinda, ayah berkata, "Tumben pagi ini belum ada kopi di meja kerja ayah." Apa pertanyaan tersamar yang ingin disampaikan ayah? Pertanyaan tersamarnya adalah, bersediakah Dinda membuat ayah secangkir kopi? Mudah kan? Ya, mudah sekali. Baik, terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.